Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan ngebahas tentang masalah dari child grooming. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Di balik tawa anak-anak yang riang, ada jejak ancaman yang senyap. Child grooming, kekerasan seksual berbasis relasi kuasa yang bertahap, manipulatif, dan sering tak terasa. Kasus yang marak disuarakan publik figur pekan ini kembali membongkar dampak besar ancaman ini. Lantas sejauh mana negara hadir menyoroti kejahatan ini? Ya. Hingga pekan ini masih saja ramai berkembang kasus yang sempat mencuat melalui keberanian seorang public figure yang membahas kekerasan seksual berbasis relasi kuasa terhadap anak. Kasus-kasus serupa lain pun muncul. Di balik tawa polos anak-anak ternyata ada ancaman yang tak berbentuk namun berbahaya. Ancaman itu bernama child grooming. Ini bukan sekedar bujuk rayu. Ini manipulasi psikologis bertahap oleh predator untuk membangun kepercayaan anak demi tujuan eksploitasi. Grooming biasanya berlangsung bertahap, bahkan dengan pola umum. Jadi dia tuh mendekatinya bukan sebagai penjahat, tapi sebagai teman dulu. Pokoknya sesuatu yang sifatnya kayak, oh ini temen nih gitu, bukan penjahat. Nah kalau misalnya disebutnya orang baik, anak kecil itu pasti kan lebih percaya sama orang baik. Nah ketika udah menjadi orang baik itu makin dekat, mungkin dianggap sebagai keluarga. Nah kalau udah sampai keluarga itu akan sulit untuk diputuskan ikatan tersebut. Nah ini yang berbahaya. Kalau misalnya yang mendekati itu benar-benar orang baik ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya yang berniat buruk gitu, menyembunyikan niat buruknya dengan topeng kebaikan, itu kan akan sangat berbahaya gitu. Kita anggap ya baik, ternyata dia memiliki niat buruk yang terselubung, yang akhirnya bisa memanipulasi psikologis dari anak yang masih polos. Itu yang berbahaya ya. Mendekati korban, membangun kepercayaan, mengisolasi korban, lalu mengontrol secara emosi, ekonomi, hingga seksual. Bahaya banget ya. Banyak ahli menyebut pola grooming seringkali tak disadari korban karena dibalut perhatian atau hadiah yang kemudian berubah menjadi tekanan, ancaman, bahkan kekerasan. Ya, jadi datang awal-awal itu sebagai penyelamat, tapi di akhirnya dia akan jadi penjahat yang sebenarnya dia sembunyikan. Ya, jadi ini yang harus kita waspadai sebagai mungkin orang tua ataupun orang yang dewasa yang mengerti bahwa ini orang ini nggak baik nih. Gitu. Jadi kalau bisa dipisahkan sebelum ikatan tadi itu menguat sama anak yang masih polos tadi. Ya kalau misalnya masih renggang itu kan masih mudah untuk dipisahkan. Tapi kalau udah dianggap kayak keluarga, itu anak sama orang yang ingin kita pisahkan itu akan sulit untuk dijauhkan karena ikatan tadi ya. Jangan sampai ikatan itu menguat sampai kita tidak bisa memisahkannya. Ya. Dan PPPA mencatat 19.060 kasus kekerasan terhadap anak pada 2023 hingga 2024. 43% diantaranya adalah kekerasan seksual. Hampir setengahnya, 40% Namun, lebih. ada masalah besar. Child grooming seringkali tak tercatat. Grooming seringkali baru terdeteksi setelah terjadi kekerasan seksual. Terlambat sekali kan. Sementara banyak korban tidak menyadari dirinya sedang mengalami grooming dan enggan melapor karena rasa takut atau keterikatan emosional dengan pelaku. Dalam hukum Indonesia, meskipun istilah child grooming belum memiliki terminologi baku, praktek ini merupakan bagian dari pelecehan seksual non-fisik dan termasuk bentuk kekerasan terhadap anak. Ya, jadi yang di sini yang disandra itu bukan fisiknya gitu. Jadi nggak langsung ke fisiknya, tapi disandra dulu mentalnya, cara perasaannya dulu itu kan terikat. Kalau sudah terikat, nanti orang tuh nggak bisa ngapa-ngapain.
Kalau misalnya dia menolak, nanti seolah-olah dia akan menjauh. Nah, kalau udah dianggap kayak ancaman tadi, ya anak kecil yang masih polos, pemikiran belum dewasa itu lebih mudah dipengaruhi. Jadi dia tuh mau mengikuti walaupun terpaksa karena sudah merasa dekat sama orang jahat tadi gitu ya. Jadi disandra ini ya, emosinya atau perasaannya. Terus abis disandra dimanipulasi psikologinya supaya mengikuti apa yang dia inginkan, si penjahat inginkan gitu ya. Bahaya ya. Lain yang telah memiliki aturan mandiri soal grooming, apakah regulasi kita sudah cukup kuat menguak luka serius ini? Data untuk child grooming secara sendiri itu belum ada. Namun perlu dipahami bahwa grooming itu seringkali dilakukan para pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Secara psikologis, grooming menciptakan ketergantungan emosional yang membuat korban tak sadar. Tekanan rasa bersalah dan ancaman membuat banyak kasus tak pernah muncul ke permukaan. Sebagai trauma juga kan. Lantas, apakah ini membuat kekhawatiran di kalangan orang tua? Khawatir banget ya. Seharusnya sih ini nggak terjadi. Cuma memang ini menurut saya sih itu kayak dampak dari sosial media, dari internet yang saat ini memang lebih memudahkan predator untuk mendekati anak. Tuh ya, jadi emang bener juga sih dari digital sekarang ya, dunia yang udah maju teknologinya itu bisa bermanfaat ketika dimanfaatkan dengan benar. Tapi kalau misal teknologi tadi itu jatuh ke tangan yang salah, itu akan menyebabkan masalah baru yang lebih serius gitu. Jadi kan dulu kan anak kita misalnya ya, anak kecil lah itu kan hanya berhubungan sama orang yang di dekatnya saja, misalnya teman sekolah, terus tetangga gitu ya, pokoknya yang berhubungan langsung gitu, secara nampak ada orangnya gitu kan. Kita tahu siapa orang tuanya juga mungkin kenal karena mungkin satu sekolah atau satu kompleks gitu ya, atau kompleks serumah gitu di tetangganya. Tapi sekarang itu kan karena teknologi udah maju, ada sosial media, kita nggak tahu anak ini berhubungan sama siapa aja gitu. Tiba-tiba dari luar orang dewasa yang ngakunya anak kecil gitu ya, bersahabat, ternyata punya keinginan buruk. Nah, ini yang sangat berbahaya. Jadi maju teknologi itu bisa berdampak positif ataupun negatif tergantung siapa yang menggunakannya. Jadi teknologi itu kayak alat gitu. Alat ini baik atau buruk tergantung siapa yang memakai alat tersebut. Ya. Tidak hanya orang tua yang melakukan pengawasan Orang tua juga kepada penting. anak. Jadi harusnya kita semua ya. Jadi anak yang ada di lingkungan itu diawasi oleh semua orang yang ada di lingkungan itu. Jadi memang sangat memprihatinkan sekali di mana nanti anak akhirnya menjadi korban eksploitasi kan gitu. Maka dari itu dibutuhkan nih perhatian dan juga komunikasi yang baik dari orang tua. Dan fenomena ini membuat mata kita terbuka bahwa penderitaan korban itu dampaknya bukan cuma pada saat dia itu terjadi, tapi dampaknya itu berlanjut puluhan tahun ketika dia sudah dewasa. Jadi orang tua tuh sangat penting juga ya, sebagai orang yang paling dekat lah sama anaknya tuh mengawasi gitu, kayak gimana anaknya tuh ngonsumsi apa aja di dunia sekitarnya. Kalau misalnya dia temenan sama temenan siapa gitu, kalau misalnya dia pakai media sosial media, ya itu siapa aja yang dia hubungi, lihat pesannya apa aja. Terus kalau bisa itu anak sama orang tua itu harus terbuka satu sama lain, sehingga nggak ada yang tutup-tutupi, sehingga orang tua tahu gitu apa yang dilakukan oleh anaknya dan apa masalah yang dihadapi oleh anak tersebut gitu, sehingga ada keterikatan antara orang tua dan anaknya, dan meminimalisir terbukanya ruang untuk orang jahat ya mengisi ruang antara anak dan orang tuanya gitu ya. Jadi jangan sampai ada ruang tuh orang luar untuk masuk ke dalam ikatan tersebut ya. Merubah parenting, merubah hubungan. Yang terpenting di sini orang tua harus memberikan rasa aman dan nyaman pada anak sehingga anak mudah bercerita dan orang tua bisa memvalidasi perasaan anak. Karena anak biasanya cari validasinya ke orang lain akhirnya. Kan karena anaknya itu nggak divalidasi oleh orang tuanya, dia akan mencari orang luar untuk memvalidasi dirinya. Nah, inilah kalau misalnya orang luar itu adalah orang yang baik, ya mungkin nggak masalah, akan berdampak positif. Tapi kalau misalnya orang jahat, nah itu yang akan dimanfaatkan, yang akan dimanipulasi. Ya, jadi tergantung nih anaknya bakal bertemu siapa. Kalau misalnya kita tidak mau mengasuh anak kita sendiri, jadi kalau kita nggak peduli, maka orang lain yang akan peduli sama anak kita gitu ya. Jadi kepedulian sangat penting sehingga memberikan rasa aman dan nyaman pada anak kita, sehingga dia bisa cerita nih apa aja yang dia hadapi, apa aja nih yang dia punya, misalnya perasaan atau keingintahuan, penasaran apa gitu, bisa ditanyakan langsung pada kita, karena mereka terbiasa berkomunikasi dengan orang tuanya sendiri, kita sendiri gitu ya.
jangan sampai orang lain itu bisa mempengaruhi anak kita gitu ya. Kalau kalian peduli, kalau misalnya nggak peduli ya terserah, nanti anaknya bakal jadi apa ke depannya, bagaimana, dan akhirnya anak ini mungkin kita nggak tahu bakal jadi apa ke depannya gitu. Grooming adalah perang urat syaraf yang panjang dan melelahkan. Pelaku menanamkan rasa bersalah pada korban, membuatnya percaya bahwa ini hubungan spesial, dan membuatnya tak mampu berucap. Tuh ya, jadi dampaknya itu nggak cuma dirasakan oleh anak itu sekarang, tapi mungkin 10 tahun ke depan, mungkin 20 tahun ke depan itu ya, sampai anak yang awalnya anak kecil itu sampai dewasa, dan itu masih trauma gara-gara child grooming ini, karena itu benar-benar terpatri dalam ingatan mereka dan perasaan mereka, dan akhirnya mereka jadi tidak mampu beraktivitas dengan normal. Jadi ketika bersosial jadi takut, jadi khawatir, hingga bukannya dia tuh jadi sesuatu yang hebat ke depannya, tapi malah menjadi buruk karena selalu menutup diri ya, tidak mudah percaya lagi sama orang lain. Padahal kita namanya manusia itu kan butuhkan yang namakan sosialisasi ya, kita perlu bersosial. Kalau misalnya dia itu selalu menutup diri, akhirnya dia itu menjadi terpojok atau tertutup sehingga tidak mampu bersosialisasi dengan orang lain ya. Kalau udah tertutup, nanti yang makin stres, yang makin tertekan, itu akhirnya nggak bisa mengungkapkan apa yang dirasakan oleh dirinya. Ini yang berbahaya ya, karena manusia itu butuh kayak pelampiasan gitu. Kalau pelampiasannya baik gitu ya, jadi belajar, jadi rajin, itu nggak masalah. Tapi kalau pelampiasannya jadi buruk, jadi minuman keras, ada yang mungkin narkoba, ada hal-hal yang buruk lainnya, itu kan menjadi sangat berbahaya. Karena anak ini butuh pelampiasan tadi. Kalau misalnya mereka nggak bisa bercerita, maka mereka akan mencari cara untuk melampiaskan hal tersebut ya, entah itu jadi hal positif ataupun negatif. Lantas, apa yang membuat anak mudah terjerat? Kalau kita tahu anak itu kan sebenarnya otaknya masih tumbuh berkembang ya, masih banyak celah-celah yang kosong yang menurut saya anak-anak juga perlu, makanya harus diarahkan, dibimbing gitu ya, karena memang sebenarnya anak itu masih belum lengkap perkembangan otaknya. Jadi kemampuan analisa berpikir juga masih butuh arahan ya kan. Kemudian apakah ini berbahaya atau tidak, itu juga mungkin masih butuh kematangan untuk menilai sesuatu situasi begitu ya. Manipulasi ini bisa terjadi pada anak dan remaja. Kenapa? Adanya celah-celah atau kelemahan pada diri mereka yang mungkin akhirnya bisa sekali untuk dijadikan satu objek dan target bagi para pelaku. Ya, jadi karena anaknya itu belum dewasa, belum bisa berpikir secara matang nih, belum lengkap ya, kayak puzzle-nya gitu lah. Kalau puzzle kan lengkap tuh bagus tuh, ke gambar ilustrasinya gitu, gambarnya yang ada di puzzle tersebut. Sedangkan anak tadi itu masih belum bisa gitu ya, secara lengkap menggabungkan puzzle-puzzle tadi yang masih tercecer. Maka orang tua tuh harus melengkapi puzzle tadi sehingga mereka tuh bisa berpikir secara matang dan dewasa. Jangan sampai pemikiran-pemikiran yang kosong tadi diisi oleh orang-orang jahat yang ingin memanfaatkan situasi tadi gitu ya. Jadi kematangan itu kita yang membimbingnya gitu ya, sebagai orang tua nih ya. Sejak hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, negara punya landasan menjerat pelaku kekerasan seksual berbasis relasi kuasa. Namun ternyata di lapangan, aparat masih perlu pemahaman lebih terkait grooming hingga pendampingan terhadap korban. Sebenarnya regulasi sudah cukup kuat ya. PR-nya adalah penegakan hukumnya. Apakah proses penegakan hukumnya bisa menyentuh hingga ke upaya-upaya grooming itu tadi? Apakah itu sudah bisa diungkap? Ketika itu diungkap dengan baik, tentunya penderitaan korban akan semakin terartikulasi dengan baik juga di dalam dokumen-dokumen proses hukum, dakwaan, tuntutan, bahkan keputusan. Karena ini sangat penting sekali ya, kekerasan itu tidak hanya mengakibatkan luka fisik, tapi luka psikis yang mempengaruhi tumbuh dan kembang anak ini perlu sekali dijelaskan. Ya, jadi emang hukum di Indonesia itu kayak gitu. Jadi sudah ada hukumnya, tapi bagaimana nih penegakannya? Ketika ada hanya peraturan itu kayak teori. Kalau nggak ada prakteknya sama aja bohong gitu. Jadi peraturannya ada tapi tidak ditegakkan dengan baik. Inilah akan menjadi masalah. Jadi orang tuh nggak percaya sama peraturan tersebut karena nggak ada penegakannya, nggak tegas gitu ya, memerangi keadilan gitu ya. Jadi benar-benar harus ada penerapan yang baik dalam hukumnya sehingga orang tuh bisa percaya, wah pemerintah melindungi kita dari aparat hukumnya gitu ya. Penegakan hukum itu benar-benar membela rakyat yang sedang kesusahan ya. Jadi sampai peraturan hanya peraturan dan itu hanya sebagai tulisan yang tidak ada penegakannya, itu yang menjadi masalah. Dan kita harus tahu ya, ini
yang child grooming ini itu ada luka yang bersifatnya mental, sesuatu yang tidak bisa kita lihat tapi kita bisa ngelihat ininya ya, dampaknya ke anak tersebut gitu. Jadi bukan luka fisik. Kalau luka fisik kan lihat ada luka lebam, ada luka terbuka gitu, kita bisa ngelihat oh ini ada bukti kekerasan fisik gitu, karena ada tampak gitu ya, kita bisa ngelihat secara langsung ya, bisa diamati. Tapi kalau misalnya secara mental itu mungkin secara langsung kita nggak bisa ngelihat, tapi dari gerak-geriknya, dari kesehariannya baru kita bisa mengamati. Jadi nggak langsung kita tahu oh ini orang ini dibully nih, atau anak ini mengalami kekerasan seksual dan sebagainya gitu. Tapi dari tingkah lakunya kita bisa tahu oh ini anak ini sedang trauma atau sedang mengalami tekanan berat dalam hidupnya gitu. Jadi bisa tampak dari gerak-geriknya walaupun mereka itu tidak cerita. Nah ini yang harus kita perdalam lagi, bagaimana cara menilai anak yang sedang mengalami trauma berat gitu ya, gara-gara luka psikis atau luka dari mentalnya gitu ya. Itu juga harus dipelajari. Jadi kita peduli nih, wah anaknya sedang bermasalah, mungkin kita bisa bantu, atau mungkin kita cari orang yang ahli di bidangnya untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Jadi benar-benar diselesaikan, jangan sampai kita anggap oh ini biasa aja, ternyata sedang sakit gitu. Jadi benar-benar kita bisa obati orang-orang yang sedang menderita, apalagi anak kecil ya yang belum dewasa dan belum tahu cara untuk mengatasi luka tersebut atau cara keluar dari masalah tersebut ya. Bukan sekadar kriminalitas, ini adalah penghancur masa depan generasi. Banyak harap ketika korban berani bicara, mampukah negara tak membiarkan korban berjuang sendirian menyembuhkan luka, sementara pelaku bebas berkeliaran? Jadi kadang-kadang orang yang sudah mengalami hal seperti itu kadang sulit untuk cerita. Nah itu yang jadi masalah. Jadi kan kadang-kadang ke polisi, misal polisi itu kan butuh laporan nih dari para korbannya. Kalau korbannya nggak mau cerita, maka laporan tadi itu dianggapnya nggak ada. Ini yang menjadi masalah juga gitu. Jangan sampai korbannya suruh melapor dulu baru ditindak gitu kan. Jadi yang penegakan hukumnya jadi kurang kuat, dan si pelaku gitu itu bisa berkeliaran bebas dan mencari korban lainnya gitu. Biasanya tuh nggak cuma satu orang gitu, mungkin bisa 5 anak gitu ya, mungkin 10 anak, dan inilah yang bisa menghancurkan masa depan si anak tersebut. Mungkin masa depannya itu cerah, tapi gara-gara bertemu dengan orang yang tidak tepat, akhirnya masa depannya itu jadi suram. Ya kita nggak boleh biarin masalah seperti itu berlanjut. Jadi benar-benar harus tindak nih. Kalau misalnya pelakunya udah melakukan hal seperti ini, harus benar ditangkap dan dihentikan supaya nggak mengambil korban lainnya dan menambah pelaku tambahan juga. Karena lihat si pelakunya, wah ini penerapannya nggak tegas nih, berarti saya juga bisa dong melakukan hal yang sama gitu ya. Jadi peraturan yang tegas itu mencegah pelaku-pelaku baru untuk melakukan kejahatan yang sama juga. Jadi untuk menghentikan dan mencegah kejadian yang sama untuk terulang kembali. Nah mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini tentang ini ya, bagaimana masalah child grooming itu sangat berbahaya untuk masa depan anak tersebut, anak yang menderita ataupun yang menjadi korban dari masalah seperti ini. Nah mungkin kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Dan sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih yang mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.